Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan dimampukan juga melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 17 April 2025 tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 38. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Markus 14 ayat 38. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang bongot hamu tu bagasan pangujunan. Ai nagirgirdo nianton dii. Alai galedo ia daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama dengan para murid, waktunya sudah semakin dekat dan Yesus tahu dia akan ditangkap. Lalu Yesus mengajak muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Perasaannya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah yang dikatakan Yesus ketika ia dan murid-muridnya tiba di Taman Getsemani itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menunggu Yesus berdoa. Seraya Yesus berdoa, mereka tidak tahan menunggunya. Mereka tertidur, sementara Yesus sendiri sedang berdoa. Ketika Yesus datang menemui ketiga muridnya yang sedang tertidur, ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Yesus bertanya kepada muridnya. Lalu ia memesankan agar mereka tetap berjaga-jaga dan Yesus berdoa lagi. Renungan kita pada hari ini adalah pesan Yesus ketika ia hendak berdoa lagi. Di dalam Taman Getsemani, ia menyerahkan seluruh kepenatan hatinya, kekecewaannya, kesedihannya atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Orang-orang yang mengeluh-elukannya di Yerusalem ketika Yesus datang ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita rasanya tidak sangat terluka ketika seorang yang dekat dengan kita, yang saban hari bersama-sama dengan kita, mengkhianati? Itulah yang dialami oleh Yesus. Sakit hati, perasaan seperti mau mati. Itulah yang ia rasakan. Karena Yesus tahu waktunya tidak lama lagi. Ketika Yesus hendak berdoa lagi, ia memesankan kepada murid-muridnya agar tetap berjaga-jaga dan berdoa, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Saudaraku, seruan ini tentu sampai kepada kita sampai hari ini. Hari-hari kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Oleh sebab itu, hendaklah kita taat dan setia, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jika di dalam renungan ini dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tubuh kita terbatas, kekuatannya terbatas. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan daging lemah. Sekalipun roh kita penurut, roh kita taat, tetapi tubuh kita sangatlah lemah. Oleh karena itulah saudaraku, Yesus mengajar kita dan terus mengingatkan kita supaya berjaga-jaga dan berdoa. Murid-murid tidak tahan menunggu Yesus sedang berdoa. Mereka terlelap, tertidur. Demikianlah perjalanan kehidupan umat manusia. Kita terkadang tidak tahan untuk berjaga. Kita tidak tekun dalam berdoa, sehingga kita sering jatuh ke dalam pencobaan. Kita terlelap di tengah gemerlap dunia. Kita menikmati apa yang ada. Hari-hari kita semakin jauh dan semakin mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara, tinggal berapa hari lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus akan ditangkap dan diadili sampai Ia disalibkan. Ini hari terakhir dan besok kita memperingatinya. Apa yang kita petik dari pengorbanan Yesus di kayu salib adalah sukacita yang kekal, di mana Ia mati menggantikan kita di dalam kematian karena dosa. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan agar tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sekalipun Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, kita bisa saja terjatuh lagi, kita bisa saja tersesat lagi. Oleh sebab itu berdoalah dan teruslah berjaga-jaga, supaya tidak ada satupun pencobaan-pencobaan dunia menyesatkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa ya. Tetaplah berdoa, karena di dalam doa kita memperoleh kekuatan. Di dalam doa kita selalu mendapat jawaban atas setiap masalah-masalah hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah lengah. Tetaplah berjaga-jaga. Dungo mahamu. Karena waktunya kita tidak tahu. Waktunya akan tiba. Dan ketika waktu itu tiba, kita tetap siap sedia. Tuhan Yesus mati untuk kita. Sukacita abadi disiapkannya bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah pegang keselamatan yang telah dikerjakannya. Jangan menjadi sia-sia. Ketika kita terlelap, ketika kita tidak terjaga, maka itu semua akan sirna. Karena itu, berdoalah dan berjaga-jagalah, supaya keselamatan tidak berpindah dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk peringatan-Mu senantiasa dalam hidup kami melalui firman-Mu, supaya kami tetap berjaga-jaga dan terus berdoa, karena tubuh kami lemah, karena tubuh kami sangat terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi kemampuan bagi kami untuk dapat terus berjaga di dalam kehidupan, sehingga tak ada satupun pencobaan, tak ada satupun kekuatan dunia yang mengalahkan kami, yang akan menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi hari ke hari kami boleh kami lewati semakin dekat dan semakin berwarna bersama dengan Engkau. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan kami. Ajari kami untuk dapat melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa, kami puji Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.